Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsor. Perkenalkan, kami dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, di mana pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara terhadap guru BK di SMA Negeri 9 Kota Cirebon berkaitan dengan kurikulum, di mana kita ini akan melakukan wawancara terkait kurikulum KTSP. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Mutakin, mahasiswa program studi bimbingan konseling semester 5. Kemudian di samping saya ada Mega Randa Priscilia. Saya Chandra Syifi Zafirli. Di sini kami akan langsung mengunjungi guru BK terkait dan langsung mewawancarai. Untuk itu, simak videonya. Baik teman-teman, sahabat konselor dimanapun Anda berada, saat ini kami sudah berada di SMA Negeri 9 Kota Cirebon. Dan di tengah-tengah kami saat ini sudah ada Ibu Lisa selaku guru BK di SMA Negeri 9 Cirebon. Assalamualaikum Ibu Lisa. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Lisa sudah mengenalkan diri dan meluangkan waktunya untuk sesi wawancara pada kali ini ya. Sebelum kita ke pembahasan mengenai KTSP atau kurikulum satuan pendidikan, boleh Ibu minta izin sedikit tentang diri atau berbagi pengalaman, kesan dan pesannya selama menjadi guru BK seperti itu, ya setidaknya bisa membuat kita termotivasi lah gitu. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Lisa Lestari, SOI. Mungkin di benak kalian kok nggak SPD gitu ya. Karena kebetulan saya itu dari BK Umum, bukan dari BK Pembina. Saya alumni SMA Negeri 9, ya, dan dilanjut berkuliah di Pendidikan Syekh Nurjaman Cirebon, jurusan bimbingan konseling Islam. Ya. Jadi setelah lulus dari situ, saya mendapat gelar sarjana komunikasi Islam. Tapi ternyata alur hidup saya membawa saya menjadi seorang guru. Tapi alhamdulillah jalannya ada. Walaupun saya dari lulusan SOI bukan pendidikan, kalau dunia guru itu kan ada yang namanya profesi guru, pendidikan profesi guru. Jadi sebuah sertifikat atau akta yang mensahkan dia menjadi profesional seorang guru, kuliah lagi. Jadi saya melanjutkan lagi di UPI Bali, jurusan PPG itu pendidikan profesi guru. Alhamdulillah sudah lulus juga, jadi semakin bersemangat lagi menjadi seorang guru karena sudah disahkan juga walaupun dari awalnya bukan terlibat. Dan saya di sini bekerja di SMA Negeri 9. Saya tadinya alumni dan sekarang saya di sini menjadi pegawainya. Iya, saya tuh lulusan 2012 di SMA 9 ya. Terus lulus kuliah 2016 dan saat itu juga saya langsung bekerja di sini. Ya mungkin sudah jalannya ya. Dan di sini kurang lebih sudah jalan 7 tahun. Sudah jalan 7 tahun sebagai guru BK. Ya alhamdulillah kesan saya selama menjadi guru BK sangat ini profesi yang menurut saya mulia. Guru itu kan pahlawan para tanda jasa, ditambah BK bimbingan konseling yang pekerjaannya membantu siswa menyelesaikan masalah, mencari solusi. Jadi sudah si pahlawan tanpa tanda jasa ditambah BK, jadi pokoknya saya bangga menjadi guru, apalagi guru BK karena bermanfaat untuk orang lain. Jadi selain di kehidupan sehari-hari kita harus bermanfaat, ternyata di pekerjaan pun bisa bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu. Ibu, boleh tahu sertifikasi pendidikan untuk guru itu berapa lama ya? Karena saya dalam jabatan posisinya, kalau sertifikasi guru itu kan ada dua. Ada prajabatan, itu dilakukan oleh orang yang belum bekerja. Jadi baru fresh lulus dilanjutkan akademi prajab. Kalau saya itu daftarnya dalam jabatan. Kalau dalam jabatan itu hanya sekitar kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun karena ada jabatannya gitu. Sudah mengaku sebagai seorang guru. Jadi nanti kuliahnya itu hanya tinggal
praktek-prakteknya saja. Berbeda dengan pelajar diulang dari teori ya kayak mahasiswa aja gitu. Jadi nanti bentuknya kayak sertifikat gitu ya? Seperti ijazah tapi tapi memang judulnya sertifikasi. Itu hanya di Bali tuh? Enggak, banyak tapi saya dapatnya di sana. Oh, saya jalan-jalan. Swasta, dapatnya swasta gitu. Seperti Jadi ibu di Bali itu berapa lama? kebetulan kalau PBD Darajat itu hybrid ya, dan nggak di sana terus karena dalam jabatan, jadi di sini pun harus tetap bekerja. Jadi di sananya sewaktu-waktu jika ada ujian gitu. Tapi untuk perkuliahan sendiri bisa daring, karena kan dalam jabatan jadi diperbolehkan gitu. Nggak boleh meninggalkan tugas yang ada di tempat kerjanya saya gitu. Kalian ternyata nggak cuma lulusan pendidikan yang bisa jadi guru gitu ya, kalau misalkan memang udah jalannya, udah ada kemampuannya dia bisa dia melanjutkan jadi guru gitu. Nah, untuk kita sendiri di sini sebagai kayak gitu tinggal melatih kurikulum KTSP. Iya, karena kurikulum KTSP itu berhenti di SMA 9 sendiri sekitar 2012 ya. Untuk saya lulus 2012, jadi Pas lulus berubah kurikulum. Tapi saya merasakan kurikulum itu justru ketika saya menjadi siswa di sini. Ketika saya sudah menjadi seorang guru, datang ke sini sudah berbeda. Tapi yang mungkin ada pengalaman saya soal siswa KTSP itu seperti apa, dan ketika jadi guru sudah 2012 seperti apa. Kalau Penyebabnya yang jelas kalau perubahan kurikulum itu pasti akan terjadi sampai kapanpun, karena yang namanya zaman itu kan terus berubah. Terus namanya zaman itu sekarang dipengaruhi oleh teknologi yang semakin maju. Tentunya pola pikir siswa juga akan makin berubah gitu. Jadi sekolah itu, pendidikan itu butuh yang namanya perubahan dalam memberikan sesuatu, yaitu tadi kurikulum. Yaitu mungkin perubahan itu terjadi karena semakin majunya teknologi. Jadi dunia pendidikan juga mengimbangi gimana nih caranya memberikan sesuatu kepada siswa yang sesuai eranya, sesuai zamannya, seperti itu. Jadi saya rasa itu perubahan kurikulum itu sebuah inovasi dan itu akan harus dilakukan gitu, dan sesuatu yang baik ya. Ibu sendiri kurikulum itu semacam apa ini di sekolah itu dengan siswa itu? Kurikulum itu ya seperti tatanan, aturan, pedoman bagi pendidik untuk diberikan kepada peserta didiknya. Jadi apa yang diberikan seorang guru ke peserta didiknya itu tertata, terus terorganisir, terus kita punya rencananya, lalu ketika diterapkan juga bisa efisien gitu, seperti itu. Jadi ya seperti pedoman ya kalau menurut saya kurikulum itu acuan dalam dunia pendidikan. kalau misalnya yang dirasakan sekarang kan berbeda ya. Iya. Perbedaan sama KTSP yang bukan guru itu kayak gimana? Beda sekali ya, ke kurikulum 13 ke kurikulum merdeka. Sebenarnya dari KTSP ke K13 saja sudah berbeda, apalagi sekarang udah merdeka ya. Kalau kurikulum KTSP yang saya tahu, jadi dia itu kurikulum yang menekankan aspek kognitif. Jadi banyak sekali di kegiatan pembelajaran itu lebih banyak ke teori. Si guru itu memberikan pengetahuan. Sudah sampai situ saja. Jadi makanya siswa pun pada saat itu, saya waktu menjadi siswa di kurikulum itu, mata pelajaran itu banyak dan jam itu cenderung sedikit karena mata pelajaran yang dijabari lebih banyak dan lebih banyak teorinya. Tapi kalau di K13 itu kan lebih menekankan ke afektifnya si siswa, jadi si minat bakatnya siswa. Nah kalau merdeka itu tuh
seperti halnya istilah HOTS. Jadi kurikulum yang menjalankan program sesuai keadaan yang ada, sesuai misalnya di sekarang ini di dunia pendidikan era digital, maka kurikulum Merdeka itu berkolaborasi dari teknologi digunakan di pembelajaran jadi sebagai media. Jadi ya semakin maju saya rasa gitu. Mungkin kalau sekarang masih PTS itu membosankan. Iya. Sekarang kalau misalkan diterangi itu ngantuk. Iya. Kalau PTS kan juga ada dijali saja, hanya sebatas informasi itu. Makanya teori yang lebih banyak Merdeka sendiri itu kalau misalnya perbedaan perpindahan ekonomi ada kesulitannya? Perpindahannya ya pasti ada ya kesulitannya. Ini dari KTSP ke K13, oke. Kalau KTSP itu memang guru BK itu mendapatkan jam mengajar. Kalau di kurikulum 13 tidak mendapatkan jam mengajar. Jadi mungkin kesulitannya di K13 itu guru BK tidak punya waktu luang untuk ke kelas lebih banyak. Gitu. Jadi karena nah itu karena K13 itu sebenarnya BK itu tidak dijadikan makro, jadi hanya sebagai penunjang siswa untuk memperoleh bakat minat tuh. Kan itu afektif ya. Jadi itu tadi keleluasaan BK untuk bertemu siswa menjalankan bimbingan klasial itu lebih. Cuma memang beberapa sekolah tuh punya kebijakannya masing-masing ya. Kadang ada yang membutuhkan bahwa BK itu harus masuk kelas. Cuman saya di sini selama bekerja di sini mengalami dua hal itu. Pernah di satu momen BK tidak boleh masuk kelas dan itu saya sangat mengalami kesulitan. Yang tadinya mungkin KTSP waktu saya sekolah guru BK tuh masuk kelas klasikal gitu. Tapi begitu saya datang ke sini bekerja sudah K13 kok tidak ada jadwalnya gitu. Jadi BK itu hanya membimbing di luar mapel seperti itu. Tapi kebijakan sekolah ternyata berubah karena BK itu butuh yang namanya ke kelas untuk klasikal gitu, biar lebih dekat dengan siswanya dan lebih peka terhadap apa yang terjadi gitu. Kalau hanya di ruangan kan rasanya sulit ya. Benar. Kalau dengan kekurangan kekurangan dan kelebihannya KTSP. Kalau KTSP mungkin kelebihannya yaitu tadi ya banyaknya materi yang terus juga kalau KTSP itu kan sistemnya jadi kurikulum tuh membebaskan guru secara mandiri untuk membuat program-program. Nah itu jadi si guru tuh mungkin bisa lebih bereksplorasi ya untuk apa nih kira-kira yang mau saya berikan ke siswa gitu. Iya. Tapi kekurangannya banyak yang bilang bahwa itu membebani siswa. Saking banyaknya materi yang dijejalin tanpa dipraktekkan, jadi siswa tuh kewalahan menerima itu. Jadi kebanyakannya materi karena hanya kurikulumnya hanya sebatas itu. Tapi kalau K13 ya itu mungkin kekurangannya untuk guru BK sendiri kerjaannya lebih berat karena di awal kita sudah memikirkan peminatan siswa, harus mengelompokkan dan kita tuh harus mendekati siswa tuh lebih steady lagi, intensif lagi karena si guru BK harus memahami dari satu siswa secara spesifik ini bakatnya apa, ini minatnya apa. Jadi kerja untuk guru BK mungkin lebih berat. Kalau KTSP kan sudah aja ke IPA ya IPA, IPS IPS, materi yang disamaratakan. Kalau K13 itu kita harus benar-benar asesmennya juga ya, harus dicari kebutuhan siswa itu apa. Jadi kelebihannya kita lebih dekat dengan siswa itu lebih merasa diperhatikan oleh guru BK.
Karena kita tuh mengetahui dia sampai ke dalam-dalamnya, kesukaannya dia, ketidaksukaannya dia, yang dia semangat di sekolah apa seperti itu. Jadi sekarang tuh berarti belum tetap ada inovasi masuk ke kelas. Tetap ada, cuman untuk di SMA Negeri 9 sendiri kebetulan baru tahun ini ya adanya perubahan kurikulum merdeka, dan itu baru dilakukan di angkatan yang baru masuk ini. Kebetulan saya di sini mengampu kelas 11, jadi masih 13. Mungkin nanti di berikutnya di angkatan yang kelas 10 mendatang kita saya yang pegang. Cuman yang saya lihat BK kelas 10 ini yang sudah mengalami kurikulum merdeka tetap masuk kelas. Apalagi lebih spesifik, kalau dulu K13 itu hanya ini ya, kelompok peminatan saintek sosum. Kalau sekarang kurikulum merdeka justru lebih ini, ada bahasa, ya ada ke IPA-nya gitu, lebih lagi tambahnya lebih banyak. Jadi tugas guru BK tuh makin banyak gitu. Jadi kalau misalkan KTSP itu punya ekspor, kalau K13 itu siswanya benar, kitanya gali minat mereka. Jadi gimana caranya bikin mereka itu bisa bertanya, bisa mengungkapkan pendapat, bisa melakukan sesuatu, membuat sesuatu. Kita tuh sebagai ini partisipasinya aja gitu. Kalau KTSP siswa dijejolin gitu, ya menerima informasi dan ya udah gitu aja. Jadi siswa cuma mengikuti atau Iya, nah kalau misalkan ini kurikulum yang baru sekarang kan belum ada tuh peminatan siswa yang KTS itu tuh. kalau dari BK-nya sendiri itu ada asesmennya, jadi asesmen diagnostik bahasanya. Jadi itu tergantung sekolahnya ya, sekolahnya siap untuk menyelenggarakan berapa mapel. Kalau di SMA 9 sendiri masih dirancang sembari berjalan, karena mungkin untuk pemilihan materi diagnostik itu dilakukan di semester 2, sekarang baru semester 1. Jadi nanti setiap sekolah tuh punya perkelompokan pilihan anak, pilihan satu yang di dalamnya ada IPA, IPS juga ada. Jadi seperti itu. Untuk siswa juga mungkin lebih berat, yang tadinya hanya IPA ya udah IPA aja, tapi ternyata di dalam pilihan itu ada IPA-nya, ada IPS-nya, tapi pilihan dua ada juga, tapi mungkin yang pilihan satu hanya ekonomi, geologi, pilihan duanya geografi, fisika. Jadi mau nggak mau si anak itu harus bisa semua. Iya benar seperti itu. Tapi masih cuma IPS. Tidak, bukan kalau merdeka nggak ada bahasa pada IPS itu tadi adanya per kelas aja sih, paling kayak balik lagi kayak KTSP ya sebenarnya 10-1, 10-2, 10-3 bisa pilih itu aja. Berarti campuran. Jadi tidak ada bahasa MIPA, IPS itu tidak ada gitu. berarti nggak ada Untuk merdeka ada tadi yang analisis diagnostik itu nanti kan dilakukan itu, baru nanti ke kawan si anak bakal lebih condong ke mapel-mapel yang mana aja. Cuma tetap untuk pelajaran mas semua diterima Gitu tadi. jadi cuma tahu Ya, jelas berubah. Waktu KTSP itu BK itu tidak menyelenggarakan psikotes bakat minat karena hanya ada penyebaran angket. Masih itu lebih ke IPA dan IPS dan cenderung melihat nilai. Kalau yang nilainya dirasa tinggi dikatakan di bawah IPS, dan makanya si anak tuh tidak bisa menjadi dirinya sendiri kayak temu-temu dan murid. Oh saya IPA, oh saya IPS. Tapi beda ketika kurikulum 13 program itu saya rasa lebih banyak ya. Satu, awal siswa masuk BK harus menyelenggarakan program pemilihan kelompok minat. Jadi biasanya kami kerjasama dengan bank sekretaris karena kami kan bisa menjalankan itu sendiri. Si anak itu diberikan tes IQ dan bakat minat, nantinya ada hasilnya, itunya lalu bakatnya, soft skill, hard skill-nya kemana. Terus diberikan juga si anak
ibaratnya lebih merdeka sih sebenarnya, kerjaannya lebih berbeda, anaknya lebih bisa menjadi dirinya sendiri. Terus ya benar. Akhirnya dari situ kita putuskan sih itu maksudnya minta jadi program menambah ya. Terus selanjutnya mungkin apa ya, sama saja sih karena ada kebijakan sekolah kami boleh klasikal. Nah, ketika klasikalnya itu kita lebih memberatkan pada minat siswa. Jadi nanti kita memberikan asesmen dulu di setiap kelas, kira-kira di kelas ini kebutuhannya apa. Selain kebutuhan, kita lebih ngasih materinya memikirkan kebutuhan minat mereka. Misalnya dalam satu anak itu dia baru minat di apa ya, komunikasinya, di desain grafis atau di olahraga atau apa, dan kita tuh memasukkan itu gitu. Jadi tugasnya lebih ini, jadi bisa dalam satu angkatan di kelas sebelah dan kelas sebelah itu berbeda materi gitu. Jadi itu tugasnya itu lebih banyak gitu. Kalau KTSP kan kita sama ratakan, udah lupa IPS gitu sama ratakan. Tahu itu anak sebenarnya butuhnya apa. Terus apalagi ya, mungkin tugasnya lagi kita itu harus lebih banyak konsultasi. Karena itu tadi kita bahasnya minat bakat siswa, gimana caranya dan kita asah, kita keluar jadi tugasnya tuh sampai membawa mereka menjadi apa gitu. Jadi mungkin iya, mungkin jadi konsepnya tambah lagi, sesuatu harus ditambah lagi. Itu menurut saya ya, perubahannya ini ya sangat banyak. Pengaruh pada siswanya gimana ya? Perkembangan yang baru. Pengaruhnya sih ya mungkin ada plus minusnya ya. Kalau pengaruh minusnya mungkin siswa itu jadi kaget, mungkin yang tadinya hanya sebatas itu dan sekarang harus lebih mendalami hal gitu. Kayak yang siswa itu kan cenderung bersama-sama gitu kita mengerjakan sesuatu, tapi di kurikulum 13 bedanya sendiri, setiap siswa tuh punya tugas yang berbeda. Yang ini harus ini sesuainya dengan mereka, yang ini apa gitu. Jadi mungkin si siswa itu akan harus berusaha menjadi mandiri, bisa mengeksplor dirinya sendiri tanpa ngikutin yang lain atau mencontek mungkin ya gitu. Seperti itu sih. Ya mungkin namanya perubahan ya, perubahan itu sulit di awal gitu. Kelebihannya si siswa itu lebih bisa apa ya, kognitifnya, psikomotornya, afektifnya itu lebih bisa diasah lagi gitu. Terus soft skill-nya itu mungkin bisa diperbanyak lagi sama mereka ketimbang dulu waktu hanya menerima materi. Jadi lebih banyak gerak sih itu, lebih banyak action juga. Iya benar. Jadi makanya banyak siswa-siswa sekarang yang sudah jago-jago untuk ya ini zaman teknologi ya. Sebenarnya sih masalah sama seperti masalah kenapa ya. Ya seperti misalkan banyak di sini motivasi belajar ya, karena kan kemarin kita tuh harus terkena pandemi ya. Iya sih. Itu kegiatan sekolah di rumah gitu, tidak di sekolah, jadi itu sangat berdampak sekali dan jadi PR banget buat guru saat ini. Siswa itu terbiasa sendiri di rumah, santai, tidak mempersiapkan apa-apa dan melihatnya HP untuk memang diberikan tugas sih dari sekolah, tapi rasanya beda ya. Dan mereka itu tidak mengerjakan rutinitas kedisiplinan. Karena mengerjakan juga bisa kurang, tidak pakai baju seragam, gitu kan. Nah, terus apa ya? Jadi itu motivasi belajar mereka karena perubahan yang tiba-tiba harus jadi disiplin. Tadinya bangun siang nggak bangun
siswa yang masih berkaitan dengan disiplinan sih, kerapihannya siswa karena itu kebiasaan yang dihilangkan tiba-tiba dimulai lagi gitu. Jadi kayaknya masih jalan mereka berusaha kita juga sebagai guru BK buat ini loh kalau mereka terus patuh loh gitu kebiasaan mereka gitu lama terus mereka berusaha patuh acara yang tadinya enggak gitu. Terus mungkin karena masih remaja dan ya bersosial ya, terus mungkin di usia remaja SMA ini sosial dan kehidupan sosialnya makin meningkat, makin penasaran dengan lawan jenis kan seperti itu ya, terus makin merasa dengan perbedaan gender gitu. Jadi ya itu sih seputaran permasalahan sosialnya, adanya bullying, adanya remaja yang berpacaran secara berlebihan gitu kan kalau di SMA. Terus ya itu tadi membolos mungkin karena ya tadi perubahan itu rutinitas yang tiba-tiba berubah drastis, jadi kayaknya enak membolos gitu seperti itu. Paling seperti itu ya. Berarti permasalahan itu umum terjadi di remaja gitu ya. Mungkin lebih ke tadi ya pemaparan materi atau menggunakan konselor teman sendiri pun bisa. Jadi ada temannya yang mungkin punya pengalaman dulu sering bolos tapi sekarang sudah berubah menjadi lebih baik. Itu bisa jadi konselor saya untuk memberikan motivasi ke teman-temannya nih. Itu salah satu caranya juga. Ini bahwa ternyata dengan dia melakukan ini dia mendapatkan manfaatnya ini dulu teman-teman. Malah kadang kalau sesama remaja baik itu lebih masuk. Terus mungkin sayanya sebagai guru harus lebih ini ya, berinovasi, lebih kreatif ketika masuk kelas. Jadi kalau anak zaman sekarang kan nggak mungkin hanya dengan menjadi ceramah aja gitu kan kayaknya ya. Jadi mungkin sayanya juga harus lebih meningkatkan kompetensi saya untuk gimana nih caranya biar si anak itu mau berkarya saya dengan membawa kegiatan, dengan menggunakan apa ya multimedia, video-video yang kayaknya lebih menarik untuk ditonton. Itu kan edukasi buat anak-anak. Jadi itu sih kalau menurut saya memanfaatkan apa yang ada dan sayanya semakin menjadi guru yang kreatif gitu dan inovatif. Iya. Bu, satu lagi Bu ya, boleh. Bu, ini kan Ibu juga pengalaman menjadi gimana sih Bu sikap kita gitu menghadapi remaja gitu. Apakah sikap kita itu pendekatannya kayak baik ke mereka atau menjadi seperti mereka atau jalan melakukan itu mungkin ada lebih nyaman gitu. Kalau ini ya maksudnya kalau citanya tergantung mau jadi teman mereka atau menjadi mentor untuk mereka gitu, tergantung dari diri kita masing-masing. Cuman mungkin kalau dilihat remaja sekarang lebih cenderung menilai itu dari segi persoalan lebih berani karena kan banyak ini loh sekarang itu kita tuh melawan teknologi, melawan media sosial yang bisa memberikan ilmu selain kita anak kalau bisa mencari ilmu selain itu bisa punya juga bisa kok lihat ini yang lebih menarik juga kita tuh melawan itu. Jadi itu tadi kita tuh jangan jadi guru yang ketinggalan zaman. Oh terus saya rasa untuk jadi guru tidak perlu ya apalagi BK itu sebenarnya apa ya sebagai pendidik siswa dan siswa mencegah siswa melakukan itu saya rasa tidak perlu menjadi temannya nggak apa-apa tapi kita juga harus menyadari posisi kita itu seorang guru jangan sampai terbuai ada batasan juga. Jadi selain si anak itu mempercayakannya pada mempercayakan masalahnya pada kita, si anak juga menganggap kita orang yang mampu menolong kita. Jadi ya kitanya mengimbangi aja, tidak ada batasan. Jadi kita sebagai itu harus memahami Dulu tuh sering banget ya guru BK tuh dijadikan polisi sekolah ya itu tadi karena kitanya tuh mungkin tradisinya
Kalau di BK itu berarti anak-anak yang bermasalah. Terus kedua, di BK itu menghukum kan. Nah itu tadi tanya nih generasi sekarang yang harus berubah. Jadi kita tuh harus kayak menjadikan ruang BK itu multifungsi. Tidak hanya untuk anak-anak yang bermasalah aja, kita juga harus menghadirkan informasi. Seperti halnya kita punya mading yang isinya papan informasi, kita punya kotak saran yang isinya keluhan. Jadi kayak tempat curhat juga, terus konsultasi yang isinya mungkin ada akhirnya sosialnya dan sebagainya. Jadi tadi sih kita harus bisa seperti itu. Oke Ibu, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya, atas partisipasinya sudah berkenan untuk diwawancara ini. Di sela-sela kesibukan kan kita ada jam setelah ini. Jadi teman-teman, sahabat konselor dimanapun Anda berada, sekian wawancara kami pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan tentunya untuk konselor pengalaman juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.